Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi gini Kak, Eva mau cerita. Mulai dari pengalaman hijrahnya Eva. Dulu tuh Eva tuh perempuan yang bandel, tomboy. Pokoknya kemana-mana pakai celana pendek lah, pakai baju pendek semua. Pokoknya tomboy. Kawan-kawan Eva pun gak ada yang cewek, rata-rata laki-laki semua. Sampai mungkin tetangga tuh udah cap buruk lah tentang Eva, tapi memang itu bukan sekitar kelas 1 SMP Kak. Bandel, pokoknya bandel, sampai Eva tuh udah ngerasain yang namanya ngerokok, mabuk. Eva udah pernah ngerasain itu, saking bandelnya Eva. Lama kemudian pas mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, sampai kelas 3 SMP, kelas 1 SMA tuh Eva masih bandel juga, tapi udah mulai berubah lah sedikit-sedikit karena orang tua tuh udah ngeluh, nggak tahu lagi cara didik Eva kayak mana. Eva anak pertama, sampai orang tua tuh nggak tahu lagi entah dikasih sekolah atau enggak, karena udah terlalu bandel kali. Udah sering dapat peringatan dari sekolah, udah dipanggil orang tua ke sekolah, pokoknya bandel lah Kak. Gak tahu cara jelasin bandelnya kayak mana. Terus kelas 1 SMA semester 2 itu gak tahu lah Kak, hati tuh terbuka aja, pinginnya tertarik untuk belajar tentang agama, belajar perlahan-lahan belajar gitu kan. Kakak-kakak sepupu Eva dari keluarga ayah itu rata-rata paham agama, rata-rata orangnya cadaran semua, pakai cadar semua. Terus dari situ kan Eva belajar dari kakak-kakak tuh pelan-pelan mulailah pakai jilbab kan, pakai jilbab nggak tahu cerita, pakai jilbab pelan-pelan gitu, mulai beli jilbab besar-besar gitu, mulai tertarik untuk belajar agama, menutup aurat, karena makin tahu makin tertutup lah. Terus dari situ kan udah akhir kelas 1, udah mau naik kelas 2, Eva ada niat pakai cadar kan, cuman masih belum dikasih orang tua karena orang tua tuh tahu sifat Eva. Selama Eva berhijab pun, mulai berhijab besar, itu cukup hinaan dari tetangga tuh, ya Allah, banyak kali Kak, karena mereka tahu sifatnya Eva tuh yang aslinya kayak mana. Terus tiba-tiba mereka lihat tuh bukan pakai jilbab kecil, Eva tuh langsung belajar tuh langsung berhijab, langsung pakai hijab syar'i. Dari situ kan nggak dikasih orang tua, Eva cobalah kalau misalnya mau pergi-pergi gitu, sering pergi-pergi kan, disuruh orang tua jemput kakak atau apa gitu, pokoknya pergi jauh gitu. Di saat kalau pergi-pergi pakai cadar Eva, pakai cadar tuh tapi dipakainya tuh dari tengah jalan, bukan dipakai dari rumah. Misalnya kan udah pergi, udah lewat 2 atau 3 desa gitu, berhenti Eva di masjid, masuk ke dalam WC kamar mandi masjid tuh Eva pakai di situ cadarnya. Nanti pulang tuh Eva buka lagi di tengah jalan, tengok nggak ada orang, buka sampai rumah. Tapi udah mulai pakai jilbab syar'i, itu udah nggak lepas lagi hijab Eva. Mulai dari situ pas Eva minta izin kan masih belum diizinkan orang tua. Dari situ mulailah lihat, Eva minta pendapat sama kakak-kakak kayak mana nih Kak, Eva mau pakai cadar tapi nggak dikasih. Terus orang bilang tuh tunjukin sama orang tua kalau niat kamu pakai cadar tuh besar. Jadi dari situ Eva tunjukin sama mama tuh sifat Eva udah mulai berubah, udah mulai nggak pernah bandel lagi, nggak main lagi sama cowok, jilbab Eva nggak terlepas lagi gitu kan, salat nggak putus lagi. Jadi pas naik itu dari kelas 1 naik kelas 2 1 tahun Eva belajar kayak gitu. Berarti pas naik kelas 3 SMA Eva udah diizinin pakai cadar. Mama sama ayah tuh ngizinin, tapi apa ya, nggak ngizinin tapi nggak begitu setuju gitu. Pas Eva mulanya pakai cadar tuh dihina lah dari desa gitu, orang bilang tuh, orang ngejek-ngejek gitu. Mama tuh dari
di depan Eva gitu, dibilang tuh alah paling juga cuman sebulan pakai cadar habis itu dilepas. Pernah gitu di rame-rame orang cadar Eva tuh ditarik, cadar Eva pernah sampai dibakar orang Kak, sampai dibakar cadar Eva tuh. Cuman karena memang kita niatnya dari hati gitu kan, mungkin ujian mungkin ujian hijrah lah kayak gitu. Pas Eva mulai pakai cadar tuh, Eva ikut lomba musabaqah tilawatil Quran tuh, musabaqah tilawatil Quran di tingkat kabupaten. Terus kan di situ itu dari semua kabupaten dari semua yang dari semua peserta tuh cuma Eva sendiri yang pakai cadar, nggak ada yang lain. Itu kalau Eva keluar tuh mungkin masih banyak yang awam lah, karena pas Eva tuh masih belum ada yang pakai cadar, cuma Eva sendiri. Kalau ada mama-mama tuh kalau dalam rame-rame pas kami kan kalau misalnya ada musabaqah tuh ada pamerannya gitu kan, jadi kan rame orang. Pernah ada mama Arisi nengok Eva pakai cadar gitu, ditarik di rame-rame. Itu bukan sekali dua kali, sering lah, tapi bukan dalam satu orang ya, sering. Kalau Eva pergi jauh-jauh gitu kan, pergi dalam keramaian gitu, ditarik kayak gitu. Habis itu ada juga saudaranya Eva juga tuh nggak suka nengok Eva pakai cadar. Kemarin tuh Eva pernah ngelakuin kesalahan apa kemarin, pulang telat dari sekolah, ada tugas di sekolah, lupa Eva kabarin. Habis itu saudara tuh dibilang tuh kan, gak usah lagi kamu pakai cadar tuh, gak ada guna kamu pakai cadar. Habis itu ditarik cadar Eva tuh, dibakar di depan Eva tuh, dibilang tuh gak usah, mulai sekarang gak usah lagi pakai cadar. Nah, dari situ saudara tuh kan dekat di samping rumah, jadi mulai dari situ tuh, semenjak dari situ pelan-pelan lagi Eva pakai cadar tuh. Kalau udah keluar pintu rumah pakai cadar, kalau udah mau masuk tuh, mulai masuk dari pagar rumah tuh langsung lepas cadar. Tapi mungkin saudara tuh nengok sungguh-sungguhnya Eva pakai cadar tuh mulai dari situ, sebulan lah dari situ Kak, Eva lepas cadar di rumah tuh. Dari situ alhamdulillah sampai sekarang Eva pakai cadar lagi, walaupun sekarang tuh hinaan tuh masih banyak dari tetangga-tetangga, tapi udah berkurang lah Kak. Kalau sekarang tuh udah nggak terasa lagi kalau sekedar yang kayak gitu lagi. Baiklah, sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.